Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat dalam mengikuti pembelajaran? Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kemarin, ingat kita membahas tentang gaya listrik atau yang dikenal sebagai gaya Coulomb. Kemudian kita belajar juga tentang konsep muatan dan yang lain-lain. Hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas dengan konsep yang disebut sebagai medan listrik. Saya tuliskan ya, medan listrik. Seperti halnya konsep gaya listrik, konsep medan listrik itu adalah sesuatu konsep yang abstrak, konsep yang matematis sekali, sehingga harus saya jelaskan secara pelan, secara perlahan, sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita lihat dari definisinya dulu. Medan listrik, medan perang. Medan perang itu apa? Medan perang itu adalah daerah tempat terjadinya perang. Kalau medan listrik, ya medan listrik di situ adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik. Jadi medan listrik itu adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Saya ulang lagi, medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, kita lihat sama-sama. Kemarin kita sudah kenal konsep muatan ya, ada muatan positif dan muatan negatif. Kita lihat sama-sama untuk medan listrik. Tadi ruang atau di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik kan. Secara umum besaran yang mengatur kekuatan medan listrik itu disebut sebagai intensitas medan listrik. Jadi medan listrik, kuat medan listrik di sini, kuat medan listrik dituliskan, kuat medan listrik atau simbolnya itu adalah E, itu adalah nilainya adalah gaya persatuan muatan uji. Jadi definisi dari kuat medan listrik adalah ukuran yang menentukan besarnya medan listrik. Didefinisikan secara matematika itu adalah gaya listrik yang kemarin sudah kita pelajari dibagi dengan muatan uji. Gaya listrik kalau kita uraikan berarti nilainya K I per R kuadrat, kemudian ini dibagi dengan Q, berarti kuat medan listriknya bernilai K kalikan Q per R kuadrat. Nah, seperti ini. Bagaimana? Paham? Nah, karena medan listrik itu seperti gaya listrik, ini juga besaran vektor, yaitu punya nilai dan punya arah. Besarnya itu dinyatakan dalam kuat medan listrik ini, arahnya itu ada janjiannya. Coba kita lihat sama-sama di sini. Untuk muatan positif, jadi arahnya, arah medan listrik, kita akan bahas sama-sama di sini. Untuk arah medan listrik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Michael Faraday, bahwa garis medan suatu medan listrik itu menggambarkan seberapa kuat kekuatan medan listrik itu. Jadi untuk menggambarkan seberapa kuat medan listrik itu menggunakan konsep imajiner yang namanya konsep garis medan, di mana garis medannya itu akan, jika muatannya positif, dia akan keluar dari muatan positif seperti ini. Kemudian kalau muatannya negatif, dia akan masuk menuju muatan negatif. Nah, ini arahnya. Saya ulangi, garis medannya itu keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Kalau kuat medannya besar, bagaimana? Tergambarkan di sini. Semakin kuat medan listriknya, maka akan semakin banyak garis medan yang muncul di sana. Tergambarkan dengan baik oleh Michael Faraday. Nah, kemarin sudah kita singgung bahwa di pertemuan kemarin sudah kita singgung bahwa seperti ini. Jadi untuk medan dan gaya itu adalah besaran vektor. Jadi semakin banyak garis medan.
Nah, ini untuk perjanjian tandanya. Kemudian perjanjian tanda yang kedua, perjanjian arahnya. Perjanjian tanda itu menyangkut dengan arah. Perjanjian arahnya yang kedua, jika ada muatan positif atau pada muatan positif, ini yang pertama tadi khusus membahas perjanjian tanda terkait perjanjian arah terkait dengan arah garis medan. Tapi yang kedua ini juga perjanjian arah terkait dengan hubungan antara gaya dengan medan. Bagaimana jika muatannya positif, maka arah, gaya, dan medannya itu searah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau muatannya negatif, arah, gaya, dan medannya itu berlawanan. Berlawanan arah. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya penjelasan saya. Oke. Sebentar lagi kita akan coba aplikasikan ke soalnya. Bagaimana kita membahas itu? Karena di sini medan itu besaran vektor, maka tidak menutup kemungkinan nanti ketika di soal ya, di aplikasinya nanti dalam kehidupan sehari-hari itu melibatkan lebih dari satu muatan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita lihat pada pembahasan soal berikut ini. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Misalkan saya punya dua buah muatan yang berada dalam satu garis lurus seperti ini. Nah, di sini saya beri simbol muatannya kemarin Q1 positif 9 kali 10 pangkat min 7 coulomb. Kemudian saya punya muatan kedua, saya beri nama Q2, misalkan min 4 kali 10 pangkat min 7 coulomb. Kemudian saya punya titik P di sini, titik P disimbolkan P. Nah, seperti ini. Titik P-nya ini dari muatan satu sama-sama berjarak 1 meter misalkan. Seperti ini. Misalkan yang ditanyakan di soal di situ adalah yang A, tentukan kuat medan listrik di titik P. Yang ditanyakan yang A misalnya tentukan kuat medan listrik di titik P. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Coba perhatikan saya. Cara menyelesaikannya, ini saya gambar kembali supaya memudahkan kalian. Ini titik P, kemudian ini muatan Q1, ini muatan Q2, misalnya seperti itu. Kan negatif berarti ya. Maka sesuai konsepnya tadi, bahwa karena ini muatan Q1 itu positif, itu sesuai dengan konsep medan tadi, muatannya, garis medannya kan keluar dari muatan positif. Kalau mau digambarkan begini, keluar. Nah, misalkan seperti ini. Maka kalau di titik P, bagaimana? Gambarkannya dari titik P di sini, garis medannya keluar. Oh, berarti kalau di titik P arahnya ke sana. Kita simbolkan E1. Kamu perhatikan, muatan Q1 tadi garis medannya kan keluar. Di titik P kemana arahnya? Mengikuti yang ini. Oh, berarti ke sana. Kita simbolkan E1. Q2 bagaimana? Q2 muatannya negatif, sehingga garis medannya itu akan masuk seperti ini, menuju muatan negatif sesuai dengan yang tadi janjiannya. Karena ini menuju, kita nuliskannya dari titik P. Berarti bagaimana titik P-nya? Menggambarkannya untuk Q2 yang menuju muatan negatif, arahnya ke sana. Ini E2 kita. Paham ya? Berarti di titik P ada berapa medan? Ada 2 medan. Yang pertama adalah E1 karena muatan positif Q1, E2 karena muatan positif Q2. Sehingga kalau yang ditanya adalah tentukan medan listrik, kuat medan listrik yang bekerja di titik P, maka kita selesaikan E di titik P secara vektor. Ingat kemarin secara vektor, ini kan vektor, berarti ada E1 bernilai positif karena arahnya ke kanan, E2 juga bernilai positif karena arahnya ke kanan. Sehingga kalau kita masukkan persamaannya tadi, E itu sama dengan K kalikan Q per R kuadrat, ya kan? Ditambah K kalikan Q per
R kuadrat. Q-nya itu Q1 untuk E1, E2 itu Q2. R-nya itu R dari titik P ke 1, caranya R1P atau begitu ya. Ini R2P. Ayo kita masukkan. Berarti ini bisa kita keluarkan K kalikan Q1. Q1-nya itu 9 kali 10 pangkat min 7 dibagi R1P, jarak dari 1 ke P itu kan tadi kan 1, berarti ya 1 kuadrat ditambah K kalikan berapa? Q2 4 kali 10 pangkat min 7. Ingat, bukan min 4 karena kemarin sudah kita bahas tanda muatan tidak perlu kita tuliskan dalam penyelesaian soal, tapi digambar seperti ini. Itu akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Dibagi dengan 1 kuadrat, kan gitu. Berarti nilainya kalau kita jumlahkan 9 tambah 4 berapa? 9 tambah 4 berapa? 13 kali 10 pangkat min 7 dikalikan K, karena 1 kuadrat selesai. Berapa K-nya? 13 kali 10 min 7 kali kemarin berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Bisa kalian selesaikan 13 kali 9 kali 10 pangkat 2. Nah ini bisa kalian selesaikan sendiri. Newton meter. Ingat E itu tadi F per Q, F-nya itu Newton, Q-nya itu Newton per Coulomb. Bisa ditulis Newton per Coulomb. Selesai? 13 kali 9 berapa? Selesai kan? Mudah. Ada pertanyaan? Saya yakin kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Ini pertanyaan yang agak menarik. Di manakah misalkan? Di manakah kuat medan listrik bernilai 0? Nah, seperti ini. Di manakah kuat medan listrik itu bernilai 0? Jadi kalian harus mencari titik-titiknya ini. Di mana? Di titik T bukan 0, tadi ada nilainya. Ya kan? Berapa nilainya? Positif. Berarti kalau positif arahnya kemana? Ke kanan. Atau menuju apa? Menuju Q2 seperti kemarin ya. Kalau kalian ditanya di mana kuat medan listrik yang nilainya 0 di titik sepanjang ini, maka ada 3 daerah kemungkinan gitu kan ya. Ada, kalau ini saya gambarkan, ini Q1, ini Q2, Q1 positif, Q2 negatif. Ada 2 kemungkinan, 3 kemungkinan. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Jadi bisa ditaruh di sebelah kirinya berapa? Q1, di antara Q1 Q2, dan di sebelah kanannya Q2. Kalau di antara Q1 Q2 jelas tidak mungkin, karena medannya ke arah mana? Ke arah nilainya ke arah kanan semua. Misalkan saya taruh titik di sini, E1-nya kan ke sana, ya kan? E2-nya juga ke sana, tidak mungkin. Dia bernilai 0 karena mesti ada jumlahnya. Kalau saya taruh di ruang sebelah sini, coba kita lihat. Misalkan saya taruh sini titiknya, kuat medan listrik bernilai 0 di mana? Ya di sini misalkan. Ini apa? Yang di sini kita lihat Q1-nya itu positif, berarti keluar arahnya ke sana kan, E1. E2-nya kemana? Masuk ke sana. Ini E2. Nah ini bisa sama dengan 0. Totalnya, total itu kemungkinan bisa sama dengan 0 kan begitu kan? Kalau di sini di Q2 saya taruh di sebelah kanannya Q2 ini bagaimana? Maka misalkan titik ini misalnya, maka karena Q1 E-nya ini keluar ke sana, berarti di titik ini arahnya ke sana. Ini E1, kemudian Q2 masuk ke sana. Ini E2 kan gitu. Maka totalnya berapa? Bisa sama dengan 0. E1, E2 sama dengan 0. Berarti ada 2 daerah. Daerah pertama dan daerah ketiga. Daerah 1 dan daerah 3 yang memungkinkan nilainya sama dengan 0. Tapi ingat kemarin sudah kita bahas bahwa kita sering menyelesaikan soal seperti ini. Kemarin sudah kita bahas bahwa sebaiknya ditaruh di muatan yang paling kecil. Di sini ada Q1-nya 9, Q2-nya min 4 kan? Maka ditaruh, min-nya bisa dihitung antara 9 dan 4 besar mana? Besar 9 kan? Maka ditaruh di sini. Di Q3. Maka kemungkinan E-nya sama dengan 0,
itu di ruang berapa? Di ruang 3. Oke, kita selesaikan. Kalau di ruang 3 seperti ini gambarnya, titik ini, maka syarat agar E, kita beri titik, misalnya ini titik S misalkan, E di S itu sama dengan 0, apa syaratnya kira-kira? Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Berarti syarat yang utama adalah E1 nya harus sama dengan E2. Itu syarat utamanya. Syarat yang kedua, arah E1 ini harus berlawanan dengan arah E2. Paham ya? Kalau kita masukkan E1 berarti K kalikan Q1 per R1 kuadrat, K kalikan Q2 per R2 kuadrat. Hanya kita coret, boleh. Q1 nya ketemu 9 kali 10 pangkat 7 per R1 kuadrat. Berapa jaraknya? Jaraknya dari titik S ke muatan 1. Kalau dari sini ke sini saya misalkan X misalkan, maka jaraknya dari titik S ke titik ini muatan Q1 berapa? Ini tadi semua dari Q1 ke Q2 ini kan 1 meter. Maaf, berapa? 2 meter kan? 2 meter kan? Berarti kalau jaraknya dari sini ke sini berapa? 2 ditambah X. Jadi jarak antara Q1 R1 ini, jarak antara Q1 ke titik S ini berarti 2 ditambah X. Berarti nilainya yang Q2 tinggal kita masukkan berapa? Q2 tadi 4, minnya tidak usah, jangan lupa 10 pangkat 7, jangan lupa minnya tidak usah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan jaraknya dari S ke Q2, nilainya adalah X dikuadratkan. 10 pangkat 7 bisa kita coret. Kalian boleh memfaktorkan ini, boleh. Ini bisa difaktorkan, tapi akan lama. Caranya seperti ini. Kita akar semua. Akar 9 itu 3 ditambah 2 plus X, akarnya ini itu sama dengan 4 itu 2 per X. Betul ya? Nah, kita geser, kita lanjut ke sini. Berarti nilainya kalau kita selesaikan di sini, kita kali silang sekarang berapa? 3X itu sama dengan 2 kali 2 plus X. 3X itu sama dengan 4 plus 2X. 3X geser, 3X kurangi 2X itu sama dengan 4, maka X nya sama dengan berapa di situ? 3 kurangi 2X 4 meter. Di mana? Di sebelah kanan berapa? Q2. Bagaimana, paham? Saya diikuti dengan baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa pantau terus Google Classroom, karena di situ tugasnya, soalnya sudah saya siapkan. Ditaati, dikerjakan dengan baik. Kalau ada kesulitan, jangan lupa untuk kalian selalu berdiskusi. Bisa dengan teman kalian, bisa dengan saya, atau mungkin ya kita bahas bersama-sama. Bisa di Google Classroom, atau kalau misalnya ingin nyaman di grup WA khusus pembelajaran kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini bisa dipahami, dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.